warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 Perbankan Syariah 6 semester 4 ingin mempersembahkan video edukasi mengenai manajemen perbankan syariah. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah mengklik video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perbankan syariah dari dosen pengampu Ibu Herianti SE ME. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada video pemaparan materi manajemen perbankan syariah, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Dan inilah mereka. Saya sendiri, Muhammad Rafli, sebagai ketua kelompok 612-062-019-162. Muhammad Alif Agung Pratama 612-062-019-166. Tuti Alawiyah 612-062-019-163. Rizky Awalia Amanda 612-062-019-164. Dan yang terakhir, Nur Fadila SK 612-062-019-165. Dan inilah kelompok kami. Nah, perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukan sistem ini adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut biaya pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyhir, salim, riba, dan objek haram lainnya. Selanjutnya, manajemen perbankan syariah. Manajemen berasal dari kata manage, yang mana dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, kata manage berarti mengurus, memimpin, mencapai, dan memerintah. Prinsip-prinsip manajemen perbankan syariah. Yang pertama, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu setiap muslim wajib memiliki sifat ma'ruf atau sifat yang baik dan terpuji, seperti misalnya tolong-menolong, menegakkan keadilan antar sesama manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbuatan mungkar yaitu perbuatan yang keji atau yang tidak baik, seperti korupsi, suap, dan pemborosan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kewajiban menegakkan kebenaran. Manajemen merupakan salah satu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari adanya sebuah kesalahan atau kekeliruan dan kemudian menegakkan kebenaran. Yang ketiga, kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan. Kapan dan dimanapun kita berada, semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam melakukan timbangan, adil dalam bertindak, dan adil dalam menegakkan hukum. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kewajiban menyampaikan amanah.
Misalnya seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanah dari para pemegang sahamnya yang wajib mengelola perusahaan dengan baik sehingga kemudian nantinya akan menguntungkan para pemegang saham dan memuaskan para konsumennya. Manajemen dana bank syariah. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengatur atau mengelola dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Fungsi dana bank syariah sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Sebagai penyedia jasa lalu lintas, pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan manajemen dana bank syariah. Tujuannya sebagai berikut: memperoleh profit yang optimal, menyediakan akhir cair dan kas yang memadai, menyimpan cadangan, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Sumber dana bank syariah, pertumbuhan masing-masing bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat banyak atau bank tidak berfungsi sama sekali. Sumber dana bank syariah dapat berasal dari bank syariah itu sendiri, atau pihak pertama berasal dari lembaga lain, atau pihak kedua, dan dari masyarakat luas atau pihak ketiga. Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Atau dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga. Sedangkan menurut Oliver Gewu, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman dan kebutuhan jangka panjang. Manajemen likuiditas bank syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Tujuan manajemen likuiditas yang pertama, mencapai cadangan yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh bank sentral, karena kalau tidak dipenuhi akan kena penalti dari bank sentral. Yang kedua, memperkecil dana yang menganggur, karena kalau banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas bank. Dan ketiga, mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi cash flow dalam kondisi yang sangat mendesak, misalnya penarikan dana oleh nasabah, pengambilan pinjaman. Pengelolaan likuiditas dalam perbankan syariah. Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposan dapat menarik sewaktu-waktu dananya atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu, bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar dapat memenuhi kewajiban tersebut. Dalam bank syariah, manajemen likuiditas secara konsep
tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, baik itu dari segi tujuan dan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Yang membedakan hanyalah pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak. Selama ini, alat untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah PUAS atau disingkat pasar uang antar bank syariah, dengan akad wadiyah, yang kedua SIMA, sertifikat mudharabah antar bank syariah, dan yang ketiga SWBI, surat wadiyah Bank Indonesia, juga dengan akad wadiyah. Apabila suatu bank kekurangan likuiditas, maka bank tersebut akan meminjam kepada bank lain berupa PUAS, SWBI, atau menerbitkan SIMA, dan sebaliknya. Saya Nur Fadila SK sebagai pemateri keempat yang akan membawakan materi manajemen risiko pada bank syariah. Apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap berbagai ancaman yang bisa saja terjadi di luar kontrol dari suatu bank atau suatu perusahaan. Risiko apa saja yang bisa saja terjadi di dalam sebuah bank? Nah, yang pertama ada risiko pembiayaan atau risiko kredit. Risiko kredit ini terjadi jika bank tidak mendapatkan cicilan pokok dari sebuah pinjaman atau investasi yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar ini terjadi jika bank mengalami kerugian terhadap variabel pasar yang tidak menguntungkannya. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini terjadi jika bank tidak memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko operasional ini terjadi jika bank tidak menjalankan proses internalnya secara tepat, baik kesalahan manusia ataupun kegagalan sistem yang ada pada bank itu sendiri. Yang kelima, risiko reputasi. Risiko reputasi ini terjadi jika bank mendapatkan persepsi negatif dari sebuah kalangan sehingga mengakibatkan hilangnya keterpercayaan dari para customer. Selanjutnya, yang keenam, risiko strategi. Risiko strategi terjadi jika bank tidak menjalankan kebijakan-kebijakannya yang telah dia tentukan sendiri. Yang ketujuh, ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi jika bank telah melanggar atau tidak mematuhi perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir terdapat risiko hukum. Risiko hukum ini terjadi jika bank mengalami kelemahan aset yuridis sehingga menyebabkan sebuah tuntutan hukum dari para nasabahnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang manajemen permodalan bank syariah. Modal dalam bank syariah. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik. Pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan dividen. Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya modal, sebab beroperasi atau tidaknya atau dipercaya, bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu. Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan atau net worth. Manajemen permodalan bank syariah adalah bagaimana mengatur modal sedemikian rupa sehingga masyarakat mau atau bersedia memberikan dananya untuk menambah modal bagi suatu bank. Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis.
Pada kapitalis, modal merupakan hak mutlak individu. Dalam hal pengumpulan modal, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan modal sendiri dari pemilik bank itu sendiri, bisa juga dengan sistem titipan dari para nasabah yang bisa berbentuk sebagai wadiah. Modal dapat dipergunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus terletak atau harus serentak dibarengi dengan dan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dananya. Kecukupan modal syariah merupakan hal yang sangat penting bagi bisnis perbankan. Mengapa? Karena banknya memiliki tingkat kecukupan modal, baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua, teman-teman, lebih tahu apa itu perbankan syariah. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Syariah. Stay tune. Terima kasih telah mengklik. Pengertian manajemen. Prinsip syariah atau Islam. Selanjutnya, manajemen perbankan syariah, yang mana dalam kamus bahasa